Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, o genki desu ka? Budi desu. Budi, tetangganya Shinobita. Hari ini tahu nggak? Mizuno-san datang, pucat mukanya, basah. Ada apa sih Mizuno-san? Iya tadi Budi, aku tadi datang ke sini ke tilang polisi. Ya nampiong. Iya, soalnya jadi kayak apa STNK aku mati. Salah sendiri. Oke. Iya betul, memang salah sendiri. Pak polisi. Bilang aja. Nah, kan aku kan habis kena tilang nih Budi. Oke. Nah kalau misalnya di Jepang itu agak nakal juga sih sedikit. Waktu itu ayah saya, memang kami waktu itu baru datang dari Indonesia dan sama sekali nggak bisa berbahasa Jepang. Di suatu malam kami lurus nyelonong, tidak tahu bahwa tidak boleh ke kanan atau ke kiri karena rambu-rambunya itu agak berbeda. Jadi waktu itu datanglah Pak Polisi, terus dia tanya sesuatu yang saya juga nggak tahu waktu itu karena kan belum bisa bahasa Jepang. Nah, apalagi ayah saya, dia akhirnya menunjukkan kartu identitas dan lain-lain. Polisinya bilang, rupanya nggak boleh lah ke sana. Terus dikasih tahu, terus setelah itu dengan sopannya dia bilang, lewat sini loh Pak, jangan ke sini karena ini salah. Kayaknya begitu. Pokoknya dia sopan sekali menunjukkan jalan. Akhirnya kami terus pulang. Dan malam itu adalah malam pertama kami berkenalan dengan polisi di Jepang atau omawari-san atau polisi, ya bahasa Jepangnya omawari-san. Nah, mawari itu kan artinya berputar. Kok apa sih kaitannya dengan berputar? Kita lihat dulu ya. Jadi, polisi di Jepang itu biasanya kerjanya ngeronda, muter-muter, naik sepeda, bawa pentungan. Itu satu-satunya senjata yang mereka gunakan. Jadi mereka tidak membawa senjata api. Jadi pakai pentungan kemana-mana. Dari dulu sampai sekarang polisi sama, seragamnya sama, warna biru, tinggi-tinggi. Ada yang ganteng, ada yang enggak. Banyak pengalaman setelah itu dengan polisi. Tadi ya, jadi nggak jadi ditilang kan. Jadi sebenarnya sih harusnya ditilang. Ada denda-denda yang setelah itu kami tahu harus dipenuhi. Tapi malam itu dengan sopannya kami terlepas dari masalah. Nah berikutnya adalah ketika suatu malam, saya ingat sekali di bulan puasa. Jadi kalau bulan puasa kan kita ada sahur dan lain-lain. Dan imsaknya itu cukup cepat karena mataharinya cukup cepat naik ya. Jadi sekitar jam berapa ya, jam 3 kalau nggak salah kami baru selesai, udah selesai sahur dan tidur, menjelang tidur. Jadi masih melek, saya masih melek tapi lampu-lampu sudah mati. Tiba-tiba ada bunyi duguk. Seolah-olah seperti kalau jendela itu bergetar saat gempa. Saya pikir ini kan nggak gempa dan nggak mungkin deh gempa. Saya ingat sekali musim panas waktu itu. Biasanya gempa itu tidak terjadi di musim-musim panas. Biasanya setelah itu baru. Bunyi lagi duguk. Saya masih diam. Nah, terus bunyi seret. Jendela digeser. Oh ya, di Jepang itu kan zaman itu masih pakai jendela geser dan nggak ada kunci-kuncinya. Kami sering sekali pergi keluar rumah juga tanpa mengunci rumah, itu sering sekali. Jadi digeser. Lalu bunyi duk gitu. Ini siapa ya? Saya masih juga nggak bangun, masih malas. Apa sih gitu? Mungkin kucing, mungkin apa gitu. Karena bunyinya sangat ringan, bukan seperti orang lompat gitu, enggak. Di samping kamar saya itu ada Mbak yang ikut kami dari Indonesia waktu itu, yang tidur. Dia juga sama juga, diem aja. Cuma dia bilang ke saya, dia ketok-ketok kamar saya, kayaknya orang deh barusan. Gitu. Setelah itu saya mulai nyalakan lampu, benar jendela terbuka, jendela kamar samping terbuka, lalu ada lemari tempat si Mbak nyimpen uang kecil itu terbuka, tapi uangnya berantakan, tapi tidak ada yang diambil. Semua terbuka dan waktu itu saya bilang, siapa itu, pakai bahasa Indonesia, karena memang otomatis saya tetap bahasa Indonesia yang keluar.
Lalu terdengar orang lompat. Di situ saya tahu bahwa ini adalah pencuri, walaupun tidak ada yang diambil. Waktu itu langsung saya telepon ke polisi, 110 kalau nggak salah nomor teleponnya. 110, ini tolong perbaiki ya kalau saya salah. 110, saya telepon, 3 menit kemudian datanglah polisi. Ini datang. Lalu beberapa menit kemudian ada polisi-polisi lain. Jadi ada 3 mobil polisi datang. Tapi saya ingat tidak pakai senjata juga. Saya diinterogasi langsung ditanyai ya ada apa dan lain-lain. Lalu saya cerita bahwa yang cerita tadi itu langsung mereka saat itu merekam sidik jari saya dan semua anggota keluarga yang ada di situ, semuanya dicek. Lalu rumah kami mulai dikasih bubuk merah dicari ternyata ketemu ada tidak ada sidik jari. Jadi rupanya si pencuri ini pakai sarung tangan, tapi ada jejak sepatu yang baru. Lalu kira-kira 1 jam kemudian polisi membawa beberapa orang laki-laki berpakaian gelap dengan ukuran sepatu dan lain-lain seukuran itu dan tanya ke saya, ngenalin nggak? Jelas saya nggak ngenalin, orang saya diem aja kan gitu. Jadi tidak ada yang saya kenali. Semuanya lewat begitu saja, tapi saya melihat betapa mereka sangat serius menangani hal-hal tersebut. Jadi setelah peristiwa malam itu, saya melihat bagaimana seriusnya polisi menangani hal-hal apalagi yang berkaitan dengan orang asing. Setelah malam itu, polisi sering sekali nelpon saya menanyakan apakah setelah itu ada perkembangan, adakah mereka datang lagi. Takutnya si calon maling ini penasaran kan, isi rumah ini apa. Nah, tapi yang unik adalah mereka ini biasanya, menurut teman saya yang rumahnya pernah kebobolan juga, mereka tidak mengambil harta benda, apalagi laptop, jam tangan segala macam, enggak, mereka tidak ngambil itu. Yang mereka cari itu justru cukup unik. Biasanya yang mereka cari memang kalau ada uang cash mereka akan ambil. Satu lagi adalah minuman keras. Ya, jadi mereka pikir orang asing mungkin banyak minuman keras di rumahnya. Gitu. Sayangnya mereka cuma dapetin minyak goreng kalau di dapur saya ya. Oke, itu adalah pengalaman dengan polisi lainnya. Ada lagi teman saya itu naik sepeda. Saya sebutin di sini ya, nama teman saya, nama panggilannya adalah Oni. Hai Oni dan Entan. Dua sahabat saya ini, mereka berboncengan naik sepeda. Bangga sekali naik sepeda yang kalau nggak salah mungut di tempat sampah, bener nggak On? Nah sepeda itu biar keren mereka cat pakai warna merah kalau nggak salah. Terus hari Sabtu mereka naik sepeda karena sekolah Republik Indonesia di Tokyo itu hari Sabtu libur. Sementara saat itu sekolah Jepang hari Sabtu tidak libur. Dia naik sepeda berboncengan muter-muter lah keliling kota. Setelah itu ditangkap sama polisi, disuruh ikut ke polisi, dan mereka belum bisa berbahasa Jepang dengan baik saat itu. Jadi waktu ditangkap juga cukup sulit menjelaskan siapa mereka dan lain-lain. Kenapa ditangkap? 1, ada yang tahu kenapa? 1, hari Sabtu adalah hari sekolah. Anak-anak seharusnya ada di sekolah. Kenapa mereka berkeliaran? Mereka ini putih-putih, kulitnya putih-putih. Maaf, mereka ini udah bisa bahasa Jepang. Mereka sudah bisa bahasa Jepang dengan sangat lancar. Sampai dikira orang Jepang gitu. Jadi kenapa nih anak-anak misalnya ditangkap? Kamu kenapa naik sepeda? Pasti mereka bilang, emang kenapa gitu. Tapi kan pakai bahasa Jepang. Jadi mereka ditangkap, lucu-lucu, putih-putih kulitnya, ditangkap kayak mirip-mirip orang Jepang juga. Jadi ditangkap, terus ditahan oleh polisi. Kesalahannya adalah 1, hari Sabtu adalah hari sekolah. Seharusnya anak-anak bersekolah. Teman saya bilang, saya kan orang asing, sekolah saya libur. Bagaimana caranya dia bisa membuktikan bahwa dia orang asing? Dia nyerosot pakai bahasa Jepang terus. Yang kedua, walaupun lama-lama polisinya juga pikir ya memang ini orang asing, kan mereka saling ngobrol dalam bahasa Indonesia ya. Yang kedua adalah mereka ngecat sepeda. Sepeda tidak sembarangan dicat karena warna yang dikeluarkan pabrik itu sudah ada terdaftar warnanya dan lain-lain, dan ada nomor seri dan lain-lain. Nah, sepeda ini jangankan nomor seri, semuanya udah dipretelin dan dicat. Ya, kreatifnya anak-anak Indonesia. Itu nggak boleh. Jadi sepeda itu ada penengnya, nomor-nomornya, dan itu terdaftar. Jadi teman-teman kecil saya itu nggak bisa membuktikan ini sepeda saya. Dianggap mereka
dan membuktikan bahwa ini orang asing dapat pengetahuan baru bahwa memang tidak boleh mengecat sepeda seperti itu. Nah, ada lagi nih. Jadi kami punya tetangga yang juga orang-orang Indonesia. Kebetulan rumah kami berdekatan, tinggalnya di Hatanodai. Yeay! Hatanodai no minasan genki. Kami tinggal di Hatanodai, tempat yang sangat indah, agak tinggi di atas bukit. Nah, beberapa rumah itu disewa oleh orang Indonesia, salah satunya oleh keluarga dari kepala sekolah saya yang sangat saya sayangi. Keluarga Bapak Rusli Yunus almarhum. Keluarga Bapak kepala sekolah yang saya hormati dan sangat saya sayangi. Nah, keluarga ini punya putri kecil yang lucu sekali, imut sekali, dan sangat menggemaskan. Adik kecil yang selalu saya panggil dengan nama kesayangannya Angki. Nama lengkapnya sih Ranti ya. Tapi nama benerannya Ranti, tapi karena dia ompong jadi selalu bilangnya Angki gitu. Jadi saya manggilnya Angki. Si Angki baby ini masih kecil. Waktu itu umurnya mungkin sekitar berapa ya? 4 tahun. Ya, 4 tahun karena dia TK kecil. 4 tahun si Angki baby ini. Biasanya anak-anak di Jepang itu, anak-anak TK walaupun umurnya 4 dari 3 tahun lah, mereka sudah naik kereta sendiri. Ya, naik kereta sendiri, walaupun naik keretanya itu misalnya kita naik kereta sekitar 15 menit, terus harus ganti kereta, karena harus ganti kereta lalu 15 menit lagi sampai Meguro, dari Meguro harus jalan lagi lewat penyeberangan, naik bis sampai ke wilayah sekolah Indonesia di Motokeba Jomai namanya, nama perhentiannya. Dari situ mesti jalan lagi. Si Angki kecil ini melakukannya sendiri sama seperti orang-orang Jepang yang lain yang usianya sama. Jadi banyak anak-anak kecil jalan sendiri dengan rute yang cukup panjang loh itu. Dia waktu pulang sekolah siang-siang, namanya juga anak TK kan pulangnya siang. Itu dengan tasnya yang besar, gembolannya karena dia bawa buat makan siang di sekolah, ketiduran. Waktu dia bangun, dia nggak tahu di mana nih. Mulailah menangis Angki ini. Angki kecil belum bisa bahasa Jepang karena waktu itu baru datang dari Indonesia. Dia nangis. Saya nggak tahu bagaimana ceritanya. Pokoknya keluarga Pak Rusli ini tentunya kehilangan ya anaknya, nggak pulang-pulang sehingga udah mulai mencari kesana kemari. Malam-malam sekitar pukul 7, pukul 8 ya. Karena saya udah ngetop kan di kalangan polisi di wilayah situ kan, sudah pernah ada story dengan polisi. Datanglah polisi Nino dengan mobilnya ke rumah saya. Dia bilang, kelihatannya dia ini anak Indonesia karena dia pakai badge sekolah Republik Indonesia Tokyo, ada badge-nya warna merah. Pak, jadi Angki ini pakai jas biru, pakai rok biru, pakai kemeja putih, pakai vest warna biru juga, pakai stocking putih yang sudah basah karena dia ngompol. Dan juga pakai boots ya, karena waktu musim dingin pakai boots. Saya tanya, dia waktu itu udah nggak nangis, dia lagi tawa ketiwi itu dengan Pak Polisi, terus dianterin ke saya. Saya tanya, kenapa jam segini? Angki kenapa? Terus Angki dengan ya anak kecil jawab, nggak tahu, kayaknya pakai bahasa planet. Pokoknya ceritanya bahwa dia ketiduran, kata polisi ketiduran sampai ke stasiun paling ujung. Stasiun paling ujung itu berarti stasiun kalau nggak Kamata Oimachi, karena waktu itu pakai Oimachi-sen. Jadi akhirnya saya antarkanlah ke keluarganya yang tidak jauh tinggal dari rumah kami. Nah, itu adalah pengalaman Angki. Semoga Angki kapan-kapan nonton rekaman ini menjadi pengalaman manisnya bagaimana dia menjadi sahabat dari polisi di Jepang. Gimana cerita tentang polisi? Seru, kapan-kapan kalau ada yang lain. Udah deh, nggak usah, jangan polisi. Semoga kita bersahabat selalu dengan polisi. Itu aja deh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.